Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majtalim yang berbahagia, Paina insyaallah Ab-Asulik Kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Hari ini kita mendiskusikan tentang sebuah cara hidup, ya, riyadah bagi seorang orang yang ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup yang lebih mementingkan pada basirahnya, hati nuraninya, berupaya mengikis hawa nafsunya, mencari dan merasakan sinar nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani ingin memberikan nasihat lagi kepada kita sekalian, ya. Faqala al-mu'allif rahimahumullah, ya qaumi, wahai kaumku, kata beliau, wahai murid-muridku, abnu ma naqattum, bangunlah apa yang selama ini telah engkau robohkan, yaitu kebaikan, kesempatan kebaikan-kebaikan yang selama ini engkau tinggalkan, engkau acuhkan, engkau anggap itu tidak begitu berguna. Sekarang bangun kembali, bangun. Seperti dalam hadis Nabi mengatakan, ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi sayata hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan buatlah kebaikan. Wa atbi sayata hasanata tamhuha. Ikuti keburukanmu yang telah lewat itu, diganti sekarang dengan kebaikan. Sekarang bangunan yang telah engkau robohkan pada masa silam, sekarang bangun kembali. Dulu waktu kita kecil mungkin kita suka sholat berjamaah, kita suka datang ke pengajian, kita suka mendengarkan guru-guru agama memberi nasihat kepada kita. Sekarang engkau enyahkan karena kehidupan modernmu, karena kehidupan yang gemerlap. Waktu kecil kita juga sudah, atau setidaknya waktu kita muda, sekarang tua, kita sering ke surau, ke masjid, sholat berjamaah. Kita sering mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat para kiai-kiai kita, guru-guru di kampung. Kita mungkin suka dulu mengaji Al-Quran, sekarang kita tinggalkan. Bahkan waktu kecil kita ajan di masjid, sekarang kita tinggalkan. Sekarang saat ini kita mungkin sudah terlena dengan banyak pekerjaan kita, hidup yang sudah gemerlap, hedonisme, keadaan-keadaan yang kita tidak tahu, umur kita makin tua, tidak sadar rupanya kita di keadaan-keadaan itu. Karena itu kata Syekh, sudah, bangun kembali tiang-tiangmu yang sudah engkau robohkan, rumah-rumahmu yang sudah engkau robohkan itu. Dulu kita pandai syair-syair maulidan, kemana maulidan kita ikut hadir sana, masih muda. Begitu sudah mulai tua, dapat pekerjaan, dapat usaha, asik dengan bisnis dan usaha kita tinggalkan semua itu. Kenapa? Itu kita robohkan, bangunan yang sangat kuat itu kita robohkan. Subhanallah. Maka bangun kembali bangunan itu. Wah, ini bangunlah apa yang telah kita robohkan, kebaikan-kebaikan yang telah kita robohkan dalam kehidupan kita. Bukankah dulu kita cita-cita, kita punya ingin supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah, sekarang jauh dengan Allah. Sekarang bangun kembali bangunan yang telah, atau cita-cita kita kebaikan dulu kepada Allah. Iksilu ma najastum, bersihkan najis-najismu. Waduh, bersihkan dosa-dosa kita selama ini apa? Bertobat kepada Allah. Jangan diulang lagi perbuatan-perbuatan kotor. Pernah kesini ke situ
ingat ini, keburukan-keburukan ini, sudah tutup semua itu. Subhanallah. Aslihu ma'afsadatum, perbaguslah kapasitan kamu dulu, kemaksiatan kamu dulu, sekarang ganti dengan yang baik. Yang telah engkau sekarang ini, telah engkau bangun keburukanmu, maka robohkan ini, ganti dengan bangunan yang dulu yang kamu robohkan dengan bangunan yang baru. Sopu ma kadartum wadawa ma aqastum, sucikan apa yang menjadi kacau balau kehidupan kamu selama ini. Oh, rumah tanggamu, anak-anakmu sekarang kacau dengan keadaanmu sekarang. Mereka juga asik dengan dunia karena engkau ajak kan. Lalu sekarang diapakan? Ya, sekarang diperbaiki kembali, bersihkan semua yang kotor-kotor itu, bangun kembali kehidupan yang baru, yang lebih bagus. Subhanallah. Dulu rajin engkau mengerjakan sholat malam, sekarang tidak lagi. Bangunan itu engkau rontokkan, pohon yang sudah bagus itu engkau rontokkan, engkau tebang, sekarang tanam kembali, mulai sekali lagi, kata Syekh. Subhanallah. Irji'u ila maulakum aja wajallah min ibakikum wa harbikum. Sekarang kembalilah engkau kepada maulakum, Tuhan kamu yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari larimu, dari kepergianmu dan larimu. Wah, selama ini kita lari, pergi, menjauhi Allah. Hidup kita menjauhi Allah. Atau kita mungkin sudah seperti biasa saja, sholat 5 waktu, tapi kita tidak berpikir untuk bagian yang dalam. Kita hanya senda gurau dengan kehidupan ini. Padahal kita waktu kecil lebih bagus daripada keadaan kita sekarang ini. Maka itu berarti telah meruntuhkan keadaan yang dulu. Sekarang kita bangun kembali. Subhanallah. Subhanallah. Ini ajakan yang sangat indah bagi orang-orang yang bisa memahami ajakan yang mulia ini. Subhanallah. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata beliau, maha huna ilal khaliq aja wajalah. Kalau kamu masih berada seperti keadaan-keadaan yang kacau balau seperti ini, dalam keadaan ini, atau engkau masih ya begitu-begitu aja imanmu dan ketakwaanmu kepada Allah, rugi kamu. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu apa-apa, kecuali kamu akan menghadapi yaumul hisab. Nanti kamu akan berhadapan dengan satu pengadilan yang tidak mungkin kita bisa mengelaknya. Apakah kita bisa bertahan dengan harapan-harapan yang telah kita lakukan ini? Tidak, saudaraku, kata Syekh Abdul Qadir. Tidak, wahai murid-muridku, kata beliau. Tidak ada di sana sesuatu yang sifatnya memberikan kepastian bagimu. Sekarang kembali kepada Allah, Al-Khaliq aja wajalah. Fa in kunta mal khaliq, jika engkau bersama Tuhan yang Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, fa anta abduh, maka jadilah engkau hambanya. Wa in kunta ma khalqi fa anta abduhum, jika engkau bersama makhluk masih, maka engkau menjadi hamba makhluk itu. Kalau engkau bersama Allah, engkau menjadi hamba Allah. Kalau engkau bersama dengan makhluk, engkau menjadi hamba makhluk itu. Subhanallah. Makhluk di sini bisa diartikan dengan hedonisme dan kegemerlapan kehidupan yang menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana keadaan-keadaan ini bisa kita hindarkan di kehidupan kita? Inilah hakikat daripada ubudiyah. Mengapa kita mengerjakan sholat? Ternyata sholat itu membentuk jiwa kita supaya kita bersih
dan selalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, supaya dengan sholat itu Allah itu tetap hadir dalam hidup kita dan perilaku kita. Jadi bukan sebatas kewajiban. Kalau kewajiban versinya ya itu setelah dikerjakan selesai, habis sudah. Dikerjakan habis sudah. Sama seperti kita puasa bulan Ramadan, habis bulan puasa Ramadan ya sudah, habis selesai. Habis selesai. Ngapain lagi? Ya sudah, habis selesai. Habis sudah ada kewajiban, karena kita memandang itu kewajiban. Tak sadarkah kita bahwa itu bukan persoalan kewajiban, tapi persoalan pembentukan jiwa kita, pembentukan hati kita, untuk kurbah kita kepada Allah, untuk selalu kita menghadirkan Allah dalam diri kita. Dengan puasa selama 30 hari, tidak main-main ini. Luar biasa puasa ini. Kenapa luar biasa? Kalau hari-hari biasa, kita hanya dihalangi oleh makanan yang haram. Makan anjing tidak boleh, makan babi tidak boleh, minuman keras tidak boleh, makan yang haram tidak boleh, dari sumber yang haram tidak boleh, dari hal-hal yang pasti hukumnya. Tapi kalau bulan puasa, meskipun halal makan minum, kita tidak dibolehkan memakannya, dan kita sanggup melakukan itu. Ini luar biasa riadah ini. Seharusnya dipahami, wah kalau begitu puasa ini kayak apa? Menahan dari yang halal juga. Subhanallah, untuk apa ini? Bahkan dengan istri saja tidak boleh bergaul atau berjima dengan istri pada siang hari. Ini luar biasa, ada apa ini? Harusnya kita maklumi, ini adalah untuk membersihkan hati kita, supaya kita tetap menghadirkan Allah. Selama 30 hari itu diharapkan nanti setahun penuh itu menghadirkan Allah terus dalam hati kita, dan dalam kehidupan kita. Demikian juga sholat. Subhanallah. Inilah harapan, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadikan orang bertakwa. Supaya kalian, kalau dalam konteks di sini ma'al khaliq fa anta abduhu, maka jika engkau bersama Allah terus, engkau hadirkan Allah dalam hatimu, dalam dirimu, dalam jiwamu, ma'al khaliq, engkau bersama Allah, itulah arti engkau menjadi hambanya. Tapi kalau engkau meninggalkan Allah, engkau selalu suka bersama dengan makhluk, fa anta abduhum, berarti kamu itu makhluk manusia itu. Kalau kamu asik dengan materialistis dalam hidup ini, berarti Tuhan kamu itu adalah materialistis. Kalau kamu asik dengan dunia, berarti Tuhan kamu itu, dunia itu Tuhan kamu. Bisa enggak dia akan menolong kamu nanti bila kematian itu sudah datang? Tidak. Bahkan seseorang berteman dengan dokter sekalipun ketika dia sakit, belum tentu teman yang sakit ini dapat dibantu selalu oleh dokter itu. Boleh jadi dokternya saat dia sakit tidak ada, atau kalaupun ada, obatnya tidak ada. Kalaupun obatnya ada, belum tentu juga dokter tidak bisa menyembuhkan. Banyak dokter tidak bisa menyembuhkan orang tuanya. Ini luar biasa keadaan ini seperti ini. Maka siapakah Tuhan kita? Kemana kita ini? Untuk apa hidup kita ini? Untuk apa ibadah-ibadah kita ini? Ternyata agar kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Tuan saya Abdul Qadir Jalani. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.